Ketua Ombudsman Republik Indonesia Polri Kalimantan Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, kita nanti akan bincang-bincang mengenai apa sih itu Polri Ombudsman dan kira-kira apa tugasnya dan kira apa pentingnya bagi masyarakat ya, khususnya di Kalimantan Utara. Bu Ulfa, kalau saya baca sebelumnya saya macam searching lah bahwa Polri itu kan sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik ya, diantaranya yang pemerintah, BUMN, BUMD, instansi apapun yang terkait dengan pemerintahan. Mungkin bisa juga di sharing sebenarnya apa sih Polri itu? Terima kasih Pak Sumarsono atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat kita semua. Sumarsono yang saya hormati. Memang masih banyak mungkin yang belum terlalu mengenal Ombudsman Republik Indonesia ini seperti apa. Kalau berdasarkan definisinya dalam Undang-Undang 37 tahun 2008, ini dibentuknya Ombudsman itu melalui Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman merupakan lembaga negara yang sifatnya independen, yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, yang mana instansi yang menjadi fokus pengawasannya adalah instansi yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD baik seluruhnya ataupun sebagian. Nah, perlu diketahui bersama bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik ada 3 lingkup pelayanan publik: barang, jasa, dan juga administrasi. Nah, dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman selain menerima laporan dari masyarakat, Ombudsman juga melakukan giat-giat pencegahan maladministrasi. Ya, kurang lebih seperti itu kalau gambaran awal tentang apa sih Ombudsman ini. Begitu mungkin Pak. Ya, artinya ketika masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik dia merasa apa ya, merasa diabaikan itu mungkin apakah bisa mengadu gitu ke Polri itu. Siap. Nah, Ombudsman memang dibentuk untuk itu tadi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, yang salah satu bentuk pengawasannya itu dengan menerima laporan dari masyarakat. Ya. Nah, masyarakat dalam hal apa mereka melapor? Ketika mereka merasa bahwasanya dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik itu ada perasaan tidak puas. Mereka merasa bahwasanya dalam proses pemberian layanan itu ada hal-hal mungkin yang tidak sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh si penyelenggara atau pemberi layanan publik. Nah, atas dasar perasaan itu, masyarakat ini menduga ini sepertinya ada ketidaksesuaian, tidak mengacu pada ketentuan perundang-undangan layanan yang diberikan, sehingga mereka berhak untuk menyampaikan Ombudsman. Namun perlu diketahui bersama, di dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, setiap penyelenggara pelayanan publik sudah seharusnya atau wajib memiliki unit pengelolaan pengaduan. Nah, ini ya, entah itu berupa kotak pengaduan kah atau misalnya ada ruang pengaduan. Namun kami sangat sering menghimbau agar penyelenggara pelayanan publik yang memiliki unit pengelolaan pengaduan itu menyediakan juga petugas. Kenapa? Karena masyarakat ya perlu kita pahami secara psikologi, mereka lebih puas ketika berhadapan dengan petugas pengelola pengaduan. Mereka lebih lebih mudah untuk menyampaikan untuk mereka dengan mereka seperti itu. Ya, Bu Ulfa, kalau misalkan di masyarakat tadi merasa ada sesuatu yang tidak sesuai prosedur atau merasa dirugikan, ingin mengadu, kira-kira nih kan ada juga rasa takut jangan-jangan kalau saya ngadu jadi ketahuan nih. Nah, prosedur dan kira-kira bentuk apa ya menjaga agar yang mengadu tidak ada kutip akan ada apa-apa gimana? Ya perlu memang patut dimaklumi kalau ada masyarakat yang merasa khawatir, jangan sampai ketika mereka mengadu justru berbalik ke mereka. Itu kondisi psikologi pada umumnya. Di Ombudsman sendiri ketika ada laporan, masyarakat berhak
misalnya pelapor tersebut berhak untuk dirahasiakan. Nah, jika memang pelapor ingin dirahasiakan, maka mereka ombudsman memfasilitasi keinginan mereka, mengakomodir agar identitas mereka dirahasiakan, itu bisa dirahasiakan. Namun tidak jarang juga yang tidak ingin dirahasiakan, mereka malah menyampaikan bahwa tidak perlu dirahasiakan. Namun kami kerap kali menyampaikan, menghimbau agar instansi penyelenggara ini tidak resisten terhadap keluhan masyarakat, laporan masyarakat. Karena dengan adanya laporan atau keluhan, maka ada sikap-sikap terbuka dari penyelenggara untuk menerima koreksi. Dengan menerima koreksi itu akan mudah bagi penyelenggara atau instansi pelayanan publik tersebut untuk melakukan evaluasi. Jadi dalam hal ini ketika ada keluhan masyarakat, langkah baiknya jika penyelenggara atau instansi penyelenggara pelayanan publik ini berikut pelaksananya itu lebih bersikap terbuka. Karena dengan sikap terbuka itu mereka lebih mudah melakukan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangan yang ada di instansi penyelenggara pelayanan. Kalau dari sisi instansinya nih, apakah sebenarnya mereka ini atau mungkin Polri sudah semacam sosialisasi ke instansi bahwa ini loh, bahwa anda ini kita awasi, jadi ketika ada masyarakat yang merasa dirugikan, mereka bisa menghubungi kami. Secara di Kaltara khususnya sudah disampaikan. Iya Pak Sumarsono. Ini tentu berkaitan dengan sosialisasi. Jika melihat grafik laporan di Ombudsman Kaltara sendiri sejak akhir 2016 dibentuknya Ombudsman Kaltara ini, akhir 2016 awal 2017, kalau boleh saya rata-ratakan kurang lebih 50-an laporan per tahun. Nah, ini memang 50 laporan. Ya, kalau kami sebutnya map kuning. Jadi laporan itu ada dalam map kuning. Nah, laporan atau pengaduan masyarakat ini untuk Kaltara sendiri memang kalau dibandingkan dengan provinsi lain, di provinsi lain itu ada perbedaan yang jumlah cukup signifikan. Nah, ya tantangannya memang bagi Ombudsman Kaltara yang mungkin masih perlu ada sosialisasi. Namun berdasarkan interaksi atau koordinasi dengan penyelenggara atau instansi pelaksana pelayanan publik, dapat kami katakan sudah banyak penyelenggara yang mengenal tentang Ombudsman. Mengapa? Karena mereka ini kan menyelenggarakan pelayanan publik, sehingga minimnya laporan indikasi memang bagus pelayanan atau memang masyarakat bukan jaminan. Namun ini yang jadi tantangan bagi kami. Kami tetap mengagendakan kegiatan-kegiatan sosialisasi karena harapan kami masyarakat lebih bisa bersuara gitu, menyampaikan komplain mereka, keluhan mereka. Bahkan harapan kami kalau perlu keluhan mereka itu sampai di tataran pelaksana. Jadi ketika mereka komplain, mengeluh ke instansi terlapor kemudian berinisiatif untuk menyelesaikan. Artinya ada perubahan kan ketika Betul. Ya, jadi setidaknya mereka memiliki kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan dan kesadaran untuk memperbaiki pelayanan yang ada. Karena dengan adanya keinginan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada karena ini kan bagian dari unit pengelolaan pengaduan. Sehingga dengan adanya pengelolaan pengaduan yang ada di penyelenggara tersebut, itu tadi mereka mudah melakukan evaluasi dan apabila ada mungkin ketentuan-ketentuan yang perlu disusun dalam bentuk kebijakan, itu mudah bagi penyelenggara untuk mengambil kebijakan. Nah, kalau misalkan dalam proses melihat bagaimana pelayanan publik ini, itu Ori apakah hanya menunggu laporan masyarakat atau juga proaktif mendapat sesekali lah turun ke lapangan, bagaimana sih melihat pelayanan publik itu? Jadi di salah satu pasal di Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman,
selain menerima laporan masyarakat, Ombudsman juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas prakarsa sendiri, inisiatif sendiri. Nah, salah satu hal yang mendasari mengapa perlu dilakukan pemeriksaan atas inisiatif sendiri ketika permasalahan tersebut sifatnya masif. Jadi mungkin sudah sering muncul di permukaan ya, jadi masif sudah sering mungkin muncul di medsos atau di pemberitaan di media baik online ataupun cetak. Nah, ini yang kemudian mendorong ombudsman untuk melakukan pemeriksaan atas inisiatif sendiri. Itu dapat kami lakukan. Jadi tanpa harus bersikap pasif menunggu laporan masyarakat, ombudsman bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya inisiatif. Bu Ulfa, kalau tadi lihat dari sekitar puluhan aduan di Kaltara itu mayoritas biasanya apa sih? Kalau saya melihat grafik di aplikasi kami sistem pengelolaan pengaduan yang ada di Kabupaten Kaltara, yang menempati top 3 itu ada 3 substansi. Pertanahan, kemudian pemerintah daerah dan juga kepolisian. Ini top 3. Kadang ganti-gantian aja nih. Tahun berikutnya gantian dari 1 jadi 2, bisa 2 jadi 1, 3 jadi 1. Nah, biasanya kan saya pernah mengamati juga biasanya tuh ketika musim PPDB, nah itu lagi seru tuh. Biasanya rame-rame masyarakat juga. Nah, dan biasanya Polri cukup punya kerjaan banyak sih. Iya, betul. Ini baru-baru kami terima instruksi dari pimpinan untuk membahas mengenai mekanisme pengawasan PPDB 2022. Mungkin lebih awal ini dikarenakan yaitu tadi tiap tahun itu keluhan-keluhan PPDB secara nasional itu ya, yang mungkin ditemukan di tiap provinsi itu memang cukup banyak juga, termasuk di Kaltara yang berkaitan dengan PPDB cukup masif, apalagi berkaitan dengan mungkin mekanismenya yang melalui online itu. Mungkin bisa jadi masyarakat belum bersosialisasi dengan baik seperti apa gitu mekanisme online ini, terus ketika misalnya ada permasalahan seperti apa penanganannya. Nah, inilah sebenarnya kami harapkan ketika misalnya jadi kan harapannya itu suatu sistem tiap tahun itu makin baik karena kebutuhan masyarakat taruhlah dalam hal pelayanan yang berkaitan dengan PPDB itu selalu berubah dan dinamis gitu. Bisa jadi di tahun ini mungkin lebih kompleks dibandingkan tahun lalu. Kenapa? Karena peminatnya jauh lebih banyak. Nah, sehingga jika tadi yang saya katakan bahwa penyelenggara bersikap terbuka akan mudah mengevaluasi dan mereka bisa mengambil kebijakan yang mana sistem yang dibuat mungkin tahun ini jauh lebih sempurna dari tahun sebelumnya. Nah, ini tidak dapat kita abaikan. Gitu. Kita lihat sendiri masalah PPDB ini memang cukup. Dan kurang lebih persoalan kan sama ya. Biasanya kan sistem zonasi. Nah, tapi dalam dampak itu kan kita lebih fokus ke PPDB. Apa yang akan dilakukan Polri ketika ini kan baru akan ya, pelaksanaan kan tetapi kan di dalam dan sistem apa untuk antisipasi sehingga yang meminimalisir masyarakat apa ya? Iya. Tadi saya sempat mengatakan dan sekaligus harapannya bahwa dengan adanya unit pengelolaan pengaduan efektif gitu ya, fungsi yang ada di unit pengelolaan pengaduan tiap penyelenggara pelayanan publik, jika itu dioptimalkan maka tentu akan bisa jadi mengurangi laporan yang masuk ke ombudsman. Karena itu tadi yang saya sempat sampaikan bahwa unit pengelolaan pengaduan ini bukan sekedar kotak pengaduan saja, tetapi alangkah baiknya jika ada petugas pengelola pengaduan. Nah, petugas pengelola pengaduan ini yang ditempatkan adalah mereka orang-orang yang berkompeten, yang memahami setidaknya kondisi psikologi si pelapor, dan kedua mereka betul-betul memahami
mengenai mekanisme penanganan pengelolaan atau pengelolaan bisa untuk menyelesaikan. sehingga ketika ada pengadu yang menyampaikan laporan ke mereka, mereka mampu menjelaskan dalam artian gini, setidaknya standar penanganan pengaduan itu tersampaikan ke pelapor atau pengadu. Jadi mereka sampaikan bahwa contohnya pengaduan yang mereka terima itu akan segera disampaikan misalnya taruhlah ke instansi A karena berkaitan dengan substansi yang berhubungan dengan instansi A. Nah, kemudian yang kedua, mereka mampu menjamin bahwasanya pengaduan yang mereka terima itu akan dikelola atau ditangani dalam sekian hari. Kemudian yang ketiga, jelas penyelesaiannya seperti apa. Nah ini tadi yang seperti Nanti misalkan apakah perlu misalkan di setiap kita ke PDP ya, setiap sekolahan atau setiap perannya lah minimal ada semacam tadi ya, betul. Ini sudah sering kami sampaikan. Jadi setiap ada momen-momen itu penyelenggara pelayanan publik ini seharusnya menyiapkan itu. Misal desk pengaduan. Jadi di desk apa ya kayak taruhlah semacam unit pengelola pengaduan yang ada di salah satu mungkin sekolah yang menyelenggarakan PPDB. Jadi kalau bisa mereka berada di sekitar panitia penerimaan PPDB dan peserta didik. Mereka ada di dalam situ supaya ketika masyarakat misalnya komplain itu bisa langsung menyampaikan. Karena kalau kami perhatikan, meskipun misalnya masyarakat orang tua siswa gitu mendaftar online untuk anak mereka, nah ketika mereka komplain itu kan tidak jarang mereka ke sekolah gitu. Nah sekolah ini seharusnya menyiapkan unit pengelolaan pengaduan yang accessible lah, yang bisa diakses begitu. Nah pun begitu ketika ada petugas taruh di meja pengelola pengaduan tersebut ya harusnya berkompeten gitu. Harus clear ketika menyampaikan bahwa saya mekanisme pengelolaan pengaduan seperti ini. Jadi kalau misalkan ada kesulitan yang sebenarnya kan clear bisa ya, kecuali ketika benar ada persoalan, Polri siap untuk diselesaikan. Pada prinsipnya ombudsman senantiasa terbuka apapun bentuk pengaduan tersebut yang berkaitan dengan dugaan maladministrasi. Namun itu tadi yang kami sampaikan, alangkah baiknya jika setiap penyelenggara itu memiliki unit pengelolaan pengaduan. Seperti tadi PPDB, setidaknya selain petugas yang ada, mereka juga menyiapkan nomor pengaduan, tapi yang aktif, yang responsif. Ya, betul. Jangan sampai. Nah, berbicara tentang responsif, ini yang kerap kali kami dapati. Ada memang nomor WA taruhlah nomor WA pengaduan. Tapi ketika pengaduan masuk, mereka tidak memiliki semacam standar prosedur yang standar. Berapa lama sih mereka misalnya merespon WA yang masuk? Ini yang sering kami dapati. Itu tidak diatur waktunya. Jadi ketika misalnya ada WA masuk, taruhlah misalnya pukul 9.30. Ya. Nah paling tidak respon mereka mengatur dalam standar operasional prosedur bahwa wajib merespon WA masuk paling lama 5 menit. Tapi jangan juga jawabannya otomatis Bu ya jawaban. Nah itu dia. Beda kalau itu. Kalau otomatis bobot ya. Karena sudah oke direspon. Tapi itu memang ya perlu gitu. Artinya hotline itu memang benar-benar masyarakat merasa terjawabkan gitu ya, menanyakan sesuatu. Iya, karena memang harus petugasnya. Ya. Bukan sekedar ketika yang masuk langsung di replay yang otomatis kan selamat hari ini terima kasih jangan seperti itu. Ya, artinya posko pelayanan dulu, SDM orang yang paham itu dan menjaga dan kedua ya mengambil risiko. Iya, karena kadang aplikasi kita tidak sempurna. Dan kadang kalau swasta itu dibikin hotline tapi justru perusahaan kita jadi lama. Nah ini kami sangat menyayangkan terkadang selalu ada jawaban sistem. Padahal perlu kita selalu memahami bersama bahwa
sistem ini kan dibuat oleh manusia juga. Betul. Dan sistem itu selalu membutuhkan perubahan-perubahan mengikuti dinamika kebutuhan pengguna layanan kan. Iya, iya. Oke, Bu Pak, Ombudsman RI itu kan salah satu agenda tahunnya adalah penilaian ya. Penilaian publik kepada instansi pemerintahan. Nah, kira-kira nih, di Qatar biasanya di bulan apa yang kita lihat evaluasi di tahun kemarin, yang mana yang sudah hijau, mana yang kuning, yang merah, bisa dilihat. Iya, Mas Marsan. Memang tadi saya sempat katakan bahwa dalam hal pengawasan pelayanan publik, selain menerima laporan, Ombudsman juga melakukan giat pencegahan maladministrasi. Salah satunya itu tadi dengan melakukan penilaian kepatuhan pelayanan publik. Nah, bicara tentang kepatuhan berarti kepatuhan terhadap peraturan minimal Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, lokusnya ini selain instansi vertikal juga instansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini karena ada provinsi, ada kabupaten, dan ada kota. Nah, adapun pelaksanaannya sering dilaksanakan itu di semester kedua. Nah, berkaitan dengan ini karena tiap tahun boleh dikatakan tiap tahun ini dinilai berkaitan dengan penyelenggaraan kepatuhan terhadap. Nah, kalau boleh saya sampaikan di tahun kemarin itu Kaltara sendiri untuk pemerintah provinsi itu masuk dalam zona hijau. Ada perubahan lah. Ya, yang sebelumnya mungkin zonanya nggak hijau gitu, warnanya kuning merah. Ya, masuk di zona hijau karena sudah memenuhi indikator-indikator untuk standar pelayanan publik. Ada beberapa variabel yang cukup ada perubahan yang lebih baik lah dibanding pada sebelumnya, sehingga itu mempengaruhi hasil yang diperoleh tahun ini. Pun begitu dengan 4 kabupaten kota lainnya masuk dalam zona hijau. Namun harapannya, ini bukan harapan kami saja, tapi masyarakat, instansi penyelenggara pelayanan publik baik dari sisi vertikal maupun pemerintah daerah, mereka ini tidak hanya sebatas mengejar nilai. Nilai ini kan sebenarnya bonus. Ketika penyelenggara pelayanan publik fokus pada perubahan, maka nilai ini bonus kan. Tapi jangka panjangnya, secara kelembagaan, baik itu organisasi maupun SDM yang ada itu ada perubahan. Jadi lama-lama pelayanan mereka kayak nothing tulus. Iya. Jadi kayak ya udah tidak. Utama pemerintah kan melayani masyarakat, kayak itu sudah tidak dijalankan dengan baik, otomatis warnanya itu dengan sendiri. Nah, itu yang sering kami ingatkan ke penyelenggara pelayanan publik. Jangan fokus pada nilainya. Jadi ya mohon maaf, mudah-mudahan kita tidak tidak selalu berupaya mencapai misalnya ingin mendapat piagam, sertifikat atau penghargaan, tapi fokuslah memang untuk masyarakat. Karena ketika fokus pada kebutuhan pengguna layanan, maka secara otomatis kita akan lebih mudah untuk melakukan perubahan-perubahan. Dan ini yang sering kami ingatkan. Perubahan yang ada di kita itu adalah perubahan yang berkaitan bukan cuma tata kelola organisasi saja, tetapi SDM. Maka ya seperti yang diharapkan cita-cita reformasi birokrasi itu kan bisa terwujud. Nah, berbicara tentang reformasi birokrasi, dengan terwujudnya reformasi birokrasi, maka secara otomatis SDM yang ada di satu instansi itu lebih unggul, gitu. Ya, jadi saya kerap kali kita kan kadang berbicara tentang SDM unggul itu kadang kita konteksnya taruhlah di sektor swasta. Tapi ketika di sektor pemerintah sendiri tentang SDM yang ada di pemerintah, ketika mereka berusaha untuk memperbaiki layanan dengan mengacu pada standar-standar yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan, maka akan tercipta SDM yang unggul di instansi tersebut. Dan yang mungkin sering kita dengar, ada beberapa instansi yang berupaya untuk mendapatkan predikat zona integritas, yang mana dengan adanya deklarasi zona integritas ini mereka berupaya
menciptakan sebuah instansi yang bebas dari korupsi. Pun begitu yang berkaitan dengan melayani, mereka berupaya untuk tercipta atau terwujud birokrasi yang bersih melayani. Nah, ini bisa kita ini satu kesatuan berarti bahwa ketika ada birokrasi yang bersih dari korupsi, maka kualitas pelayanan. Artinya kalau tadi sampaikan bahwa provinsi, kabupaten kota, hijau lah meskipun itu ada izinnya itu secara pelayanan cukup baik. Oke, Ulfa, ini juga mungkin di terakhir apa sih yang kira-kira perlu sampaikan ke masyarakat selain tadi nggak usah takut ketika memang merasa ada pelayanan publik yang memang nggak berkenan lah itu bisa melaporkan. Nah, kira-kira caranya seperti apa? Kalau mau melaporkan silakan disampaikan. Baik, terima kasih. Bicara tentang publik berarti kita berbicara secara keseluruhan. Pemberi layanan yang sering disebut penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik dan juga pengguna layanan masyarakat. Nah, masyarakat ini memang mereka membutuhkan penyelenggara agar mereka dipenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan publik. Dan ketika mereka merasa ada yang ketidakpuasan, maka mereka memiliki hak untuk mengadu. Mengadunya tadi seperti yang saya sampaikan bahwasanya Ombudsman terbuka terhadap segala bentuk pengaduan yang berkaitan dengan pelayanan publik, maka masyarakat dapat melapor ke Ombudsman melalui nomor WA pengaduan 0811-274-3737 dan juga mungkin melalui medsos Ombudsman RI Kaltara jika domainnya berkaitan dengan permasalahan yang ada di Kaltara, melalui salah satunya melalui IG Ombudsman RI Kaltara, itu bisa melalui. Apa perlu masyarakat juga misalkan melaporkan persoalan harga bukti ya, misalkan ketika misalkan mengurus sesuatu itu ada bukti yang mungkin bisa disampaikan ke Ombudsman. Karena apa, jangan sampai juga laporan tanda bukti mungkin yang ada laporan yang basa-basi atau yang tidak ada apa-apa. Berkaitan dengan mekanisme melapor di Ombudsman, ada dua hal yang harus dipenuhi. Ada dua persyaratan. Satu syarat formil, kemudian yang kedua syarat material. Kalau syarat formil ini berkaitan identitas pelapor, legal standing pelapor lah. Apakah pelapor tersebut merupakan korban langsung atau misalnya penerima kuasa. Ya. Nah, selanjutnya syarat material yang perlu menjadi perhatian bagi pelapor bahwasanya laporannya ini tidak sedang dalam proses penyelesaian oleh instansi terlapor. Kemudian yang kedua, laporan tersebut substansinya tidak sedang berperkara di pengadilan. Seperti itu. Itu diantaranya syarat material yang harus dipenuhi. Nah, ini yang kami sering sampaikan, ketentuan-ketentuan atau persyaratan melapor di Ombudsman RI. Dan laporannya tidak lewat dari 2 tahun. Ada masa daluarsa. Substansinya itu jangan sampai lewat dari 2 tahun. Oke, satu lagi Bu, kalau misalkan ada persoalan yang memang terbukti ini melanggar dari segi melakukan apa sih yang bisa, kewenangan apa yang Ombudsman itu bisa diberikan, sanksi apa atau apapun lah. Berbicara tentang temuan, taruhlah dari satu laporan itu kemudian disimpulkan ada temuan maladministrasi, maka sesuai dengan PO peraturan Ombudsman, terhadap laporan tersebut akan diberikan tindakan korektif. Tindakan korektif terhadap atasan terlapor. Nah, tindakan korektif ini diharapkan dapat dijalankan dalam waktu 30 hari. Kami memberikan waktu 30 hari. Tapi yang berjalan adalah atasan. Ya, karena jadi kalau kita bisa memahami makna suatu struktur itu, akhirnya kan pengawasan itu berjenjang. Ketika misalnya bawahannya melakukan kesalahan, maka atasannya lah yang seharusnya mungkin menegur atau menjatuhkan sanksi.
Jadi ada pembinaan. Padahal itu tanggung jawab atasan. Jadi ada pembinaan. Ini yang kami harapkan jangka panjangnya betul-betul berjalan, bukan sekedar struktur saja, tapi di balik struktur itu ada fungsi-fungsi pembinaan dan pengawasan. Ya, ada mekanisme lah di situ. Ya. Nah, dalam waktu 30 hari ini, Ombudsman memberikan kesempatan untuk mungkin berdiskusi gitu. Seperti apa sih, jangan sampai misalnya atasan terlapor ini agak terbatas gitu mengenai penyelesaiannya seperti apa gitu. Jadi dapat menghubungi kami atau berdiskusi dengan kami, berkomunikasi seperti apa bentuk penyelesaian kalau memang ada mungkin hal-hal yang kurang dipahami. Nah, ini untuk tingkat perwakilan. Namun berkaitan dengan Ombudsman RI Pusat, sesuai Undang-Undang 37 tahun 2008, produk akhir Ombudsman adalah rekomendasi. Nah, ketika tindakan korektif ini di level perwakilan tidak dijalankan, maka Ombudsman RI perwakilan dalam hal ini taruhlah Kaltara berhak ya untuk meneruskan ke pusat untuk segera diterbitkan rekomendasi. Namun dalam hal penerbitannya di sana ada unit disebut resolusi monitoring, unit yang disingkat Resmon. Resmon inilah yang kemudian tanda petik menguji hasil pemeriksaan Ombudsman RI perwakilan. Gitu. Mengapa sampai misalnya ada tindakan korektif tersebut? Jadi kami juga tidak, Ombudsman RI Pusat tidak serta-merta ujuk-ujuk memenuhi usulan dari perwakilan, tetapi akan melakukan terlebih dahulu tanda petik uji terhadap LAHPKM, laporan akhir hasil pemeriksaan yang memuat tindakan korektif seperti itu. Nah, kalau menurut unit Resmon, resolusi monitoring bahwasanya memang sudah tepat langkah yang diambil oleh Ombudsman RI perwakilan, maka mereka kemudian mengusulkan agar segera diterbitkan rekomendasi, dan rekomendasi ini ditandatangani oleh pimpinan Ombudsman. Oke, ya terasa cukup panjang kita diskusi. Terima kasih Bu Maria Nova. Minimal kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ada lembaga yang bisa memfasilitasi ketika masyarakat mengalami keluhan atau tindakan aplikasi atau apapun, silakan bisa mengadu langsung ke Ombudsman Republik Indonesia di Kaltara. Kantor di Tarakan Bu ya? Kantornya di Tarakan. Kantor di Tarakan di Jalan Kusuma Bangsa nomor 33. Oke, silakan ya, bisa datang langsung kalau pengen sharing diskusi, silakan. Dan tentunya bagi instansi pelayanan publik tentunya juga harus mengikuti kaidah-kaidah bagaimana fungsi dan tugas pokok sebagai instansi pelayanan penyelenggara publik. Terima kasih Bu Maria Nova, Ketua Ombudsman Republik Indonesia Kaltara, yang memberikan banyak edukasi kepada kita semua. Tentunya nanti kita akan banyak diskusi kira-kira apa sih yang sudah dilakukan, mungkin kita bisa bersama lagi diskusi selanjutnya. Lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.